Di atas sana dekat Belok kiri. bukan belok kiri Bedok. Iya, orai cenah cek siamang orai besar. Cuman pendek. pendek. Nggak ada itunya tuh. Kata kelihatan kepalanya yang mana itu. Heeh. Cuman pendek banget itu. Hidung, warnanya hidung. Warnanya hidung. Terus Oh. lah, orang udah nemuinnya yang gede itu. Iya, ada itu. Oh, di Balumbang ya. Ntar kita cari lah ke sana. Kebun. Oh, Saya satu sebut. kebun bang, di kebun. Oh, di atas. Tuh. Di Ada atas. tanaman cabai. Nah di situ. Selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi. Kembali lagi ya di Sobat Reptil 17 channel. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang ular yang bentuknya itu agak unik ya, agak aneh. Bahkan karena unik atau anehnya bentuk ular ini sampai-sampai dijadikan mitos. Nah, banyak daerah, banyak wilayah, bahkan banyak negara yang menjadikan ular ini sebagai mitos ya, atau gambaran makhluk yang menakutkan, makhluk mistis atau perwujudan makhluk lain. Bahkan ada yang bilang itu katanya ular jelmaan yang diperuntukkan untuk kiriman ya, untuk ngejahatin orang. Salah satunya itu yang berkembang luas di kalangan masyarakat Jepang itu yang apa tuh namanya, ular yang buntut pendek gitu kan, panjangnya tuh nggak sampai 1 meter. Itu kan udah nggak aneh tuh di masyarakat Jepang. Juga di masyarakat kita ular pendek. Bahkan tadi saya ngobrol-ngobrol sama warga, katanya lihat ular gede ya, badannya gede, dimensinya, diameternya gede, tapi pendek, warnanya hitam. Ya, untuk masyarakat awam pasti itu menakutkan. Jangankan yang bentuknya aneh, ular yang bentuknya wajar-wajar aja, untuk masyarakat umum itu pasti bikin ketar-ketir, bikin takut. Di Indonesia sendiri ada beberapa ular yang bentuk badannya itu memang buntet ya, atau buntel. Jadi diameternya lumayan besar, tapi nggak begitu panjang, nggak seimbang lah, nggak balance antara diameter badan dan panjangnya itu. Saya sendiri mengakui kalau bentuk ular ini tuh ya unik gitu loh. Jadi gimana gitu, lucu kan. Jadi diameternya itu lumayan gede, terus tapi pendek, ketek ya kan. Nah, di Indonesia itu ular yang bentuknya buntet ini ada dari golongan yang tidak berbisa, ada juga dari golongan yang berbisa. Nah, berikut ini beberapa contoh ular di Indonesia yang bentuk tubuhnya buntet ya. Yang pertama, dari yang tidak berbisa itu adalah ular dari kelompok sanca. Itu sanca dipong atau sanca kendang atau sanca darah. Nah, si sanca dipong ini teman-teman, panjang tubuhnya itu sekitar maksimalnya 2,5 meter sampai 3 meter. Tapi diameter badannya itu kayak sanca biasa, sanca kembang tuh kan, yang bisa mencapai 6 sampai 10 meter sanca kembang. Nah, ukuran tubuh yang biasanya ada di ular yang berukuran 10 meter, nah ini ada di ular yang ukurannya 2,5 meter sampai 3 meter. Coba, nggak aneh gimana gitu kan bentuknya. Nah, sanca dipong ini persebarannya Sumatera, Kalimantan, bahkan beberapa penemuan pernah menemukan sanca dipong ini di Pulau Jawa. Memang ada juga catatan yang menyebutkan bahwa persebaran sanca dipong ini sampai ke Pulau Jawa. Itu sanca dipong nggak berbisa. Terus yang nomor 2 ada
ular pelangi ya. Ular pelangi ini yang menurut masyarakat umum paling aneh. Kenapa? Karena bentuk badannya besar, nggak sinkron dengan panjangnya, dan juga punya warna hitam. Sering munculnya itu menjelang maghrib, teman-teman. Artinya ketika matahari turun, mau terbenam, nah si ular pelangi ini lebih sering menampakkan diri. Ya, nggak aneh gimana gitu kan. Apalagi untuk masyarakat umum. Pasti itu menakutkan gitu ya. Artinya ada kesan menakutkan. Nah, padahal si ular pelangi ini nggak berbisa. Ya, si ular pelangi ini dari kelompok ular yang nggak berbisa. Nantilah untuk lebih detailnya di video tersendiri ya teman-teman. Terus ular pelangi, apalagi yang nggak berbisa, yang buntet. Anidris yang gitu. Hah? Anidris. Ya ular-ular air kan, Ular kayak air. water tiger, kayak ular kadut. Itu juga kan bentuk tubuhnya buntet gitu ya. Ular kadut ini ada yang berbisa, ada yang enggak. Karena kadut itu banyak ya, ada kadut belang, ada kadut air payau, ada kadut kadut kelabu, ada terus apalagi yang nggak berbisa. Ya itulah. Terus kalau ya dari yang berbisa banyak ular tanah ya, ular gibuk atau Kaloserasma rhodostoma. Itu ular buntet yang berbisa mematikan teman-teman. Bahkan di Pulau Jawa sering terjadi korban gigitan oleh ular ini, ular gibuk ini teman-teman. Kemudian ada juga dead adder ya, Acanthopsis lepis. Itu persebarannya di Indonesia Timur, Maluku, Papua. Dead adder beberapa tahun lalu rame di berita itu kan, seorang polisi yang bertugas di Papua itu tergigit dead adder sampai meninggal dunia. Wih, ada belalang teman-teman. Ini sengaja saya bikin video di alam karena emang saya tinggal di areanya ini lumayan cukup nyaman ya menurut saya. Banyak gunung-gunung, banyak kebun-kebun. Jadi ya itu suara bangkong ya kan, bangkong bupasper itu suaranya udah mulai kedengeran. Jadi semua yang yang pernah diceritakan oleh masyarakat itu bisa dibuktikan secara ilmiah, termasuk ular yang pendek hitam keluarnya lebih sering keluar mau maghrib yaitu ular pelangi. Emang saya sendiri beberapa kali nemuin ular pelangi itu pas mau maghrib teman-teman. Jadi nggak ada yang aneh sebetulnya, semua terjawab oleh ilmu pengetahuan. Nah, simak terus video di Sobat Reptil 17 ya. Bantu share, juga di subscribe yang belum subscribe. Komen, silakan di komen untuk melengkapi atau untuk mengkoreksi silakan teman-teman. Dan jangan lupa juga di share di semua media sosial kalian. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.